Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh soleha semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran PPKN. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kesehatan, ya. Nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita dalam proses belajar mengajar, ya, dengan BDR, ya, belajar dari rumah dan daring dalam jaringan, ya. Sholawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena beliau, ya, telah membawa agama Islam, ya, merubah manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, ya, yang seperti kita rasakan. Beliau telah membawa kita mengenal agama Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Inti dari materi ini adalah menyadari, ya, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama itu ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, ya. Jadi kita memahami, ya, ciri-ciri dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengaku bahwa keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, ya. Makanya kita wajib patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, ya. Seperti sholat 5 waktu, sholat wajib, ya, bahkan ada sunnah-sunnahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karakteristik di kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi, ya, manusia di Indonesia yang mengaku kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Jadi kita mengaku kita memiliki manusia yang adil, ya. Kita memiliki jiwa yang adil dan beradab. Kita memiliki adab sesama manusia. Jadi kita merasa bahwa manusia itu sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi tidak ada misalnya ketimpangan, misalnya ada bantuan antum tidak memberikan warga negara lain atau masyarakat atau tetangga antum, ya. Artinya kita bergotong royong, makan sama dimakan, tidak ada sama tidak dimakan, ya. Itu maksud kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan, ya, Indonesia yang mengatasi paham perseorangan. Jadi wujud dari persatuan Indonesia adalah kita menghilangkan individualisme kita, ya, yang ada di Indonesia ini. Kemudian paham golongan atau kedaerahan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Jadi persatuan Indonesia ini merupakan wujud dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi. Jadi kita harus selalu memiliki paham bangsa Indonesia, bukan saya Kerinci, saya Sungai Penuh, bukan. Yang dikatakan Jokowi selama ini kan saya Indonesia, saya Pancasilais, ya, gitu. Kita harus mengatasi paham seorangan, golongan, suku, bangsa, dan sebagainya. Maka dalam Pancasila itu ada persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, ya.
Itu ada suku Minang, suku Kerinci, suku Papua, suku Dayak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengenai rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, ya. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, ya. Berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini mengenai sistem demokrasi di Indonesia, ya, yang berdasarkan kepada musyawarah dan kekeluargaan. Jadi tidak ada yang namanya daerah lain, ya. Artinya kita Indonesia, bukan berdaerah, kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi kita memiliki tujuan, ya, tujuan negara mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Apakah kita saat ini masih makmur atau sudah makmur atau adil? Boleh antum pertanyakan dan lihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, ya. Sila Pancasila yang ada yang sebagai dasar negara ini tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah, harus dilaksanakan secara bersamaan, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Oke, itu adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, ya. Sekarang kita lihat bagaimana upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Ada 45 butir-butir Pancasila. Silakan antum baca, baik di buku paket ataupun di media lainnya, ya, internet dan sebagainya. Ini kita hanya melihat beberapa butir Pancasila yang ada, ya, yang tercantum di 45 butir Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang manusia yang hidup di Indonesia ini yang tidak bertuhan, ya. Kita percaya bahwa bangsa Indonesia percaya bahwa kita takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apabila ada yang tidak memiliki agama atau Tuhan, tentu mereka tidak akan diterima di Indonesia, ya, karena negara Indonesia sudah mengatakan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang percaya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi manusia Indonesia ini percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa itu dengan agamanya masing-masing, ya. Ada 6 agama yang dilegalkan, ya, Indonesia itu, ya. Ada 6 agama, ya. Pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Jadi itu ada 6 agama. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, ya. Jadi kita tidak memaksakan bahwa harus masuk agama Islam, tidak, ya. Jadi di Indonesia ini tidak ada paksaan untuk memeluk agama yang ada di 6 agama tersebut yang disahkan oleh negara, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus adil dan beradab, ya. Kita harus memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat
persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi jangan mentang-mentang dia orang Papua misalnya berada di Indonesia, berada di Sumatera misalnya, jadi kita semena-mena dengan orang tersebut, tidak. Karena mereka juga memiliki Indonesia, ya. Yang ketiga itu adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, ini sudah diajarkan di agama kita, ya. Saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya, atau kepentingan daerah. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ini merupakan nasionalisme kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Ini mengenai musyawarah, ya, atau sila keempat. Kemudian terakhir itu adalah sila kelima, adil, ya, adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya. Kemudian mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, ini adalah butir-butir Pancasila, ya, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 45 butir Pancasila yang antum pahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah penjelasan Ustadz mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga antum bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Semuanya itu berasal dari Ustadz, dan apabila ada kebenaran yang Ustadz sampaikan kepada antum sehingga menjadi ilmu bagi antum, ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.